Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Tetap sehat dan selalu semangat berbuat baik. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perumpamaan tentang pintu yang sempit, jalan yang sempit, menuju kepada keselamatan, menuju kerajaan sorga, menuju kepada sorga atau hidup kekal, itu mengangkat kenyataan bahwa jalan menuju kehidupan itu memang tidak mudah. Sempit itu menunjuk kepada sisi perjuangan dan pilihan. Jalan menuju kesempurnaan menuntut usaha keras, menuntut ketekunan, menuntut kesetiaan, menuntut disiplin diri. Dan itu berarti bahwa menuntut perjuangan yang terus-menerus sampai akhir. Selain itu, saudari-saudara, jalan menuju kepada kesempurnaan, menuju kehidupan kekal, menuju keselamatan, itu menuntut keberanian untuk memilih di antara jutaan pilihan di sepanjang perjalanan hidup kita. Hidup ini adalah memilih dan memilah, yang kemudian akan mengerucut kepada fokus hidup tertentu, arah yang mau dituju. Dan pada akhirnya saudari-saudara, kita akan dinilai dari pilihan-pilihan yang kita ambil, dari keputusan-keputusan yang kita ambil tiap-tiap saat. Apakah kita konsisten memilih yang benar? Apakah kita konsisten memilih yang baik? Apakah kita konsisten memilih yang indah, mulia, dan berkenan kepada Allah? Maka pertanyaan orang-orang tadi kepada Yesus, sedikit sajakah yang diselamatkan? Sebetulnya bukan pertanyaan yang
yang paling penting. Yang paling penting bagi Yesus adalah pastikan Anda termasuk yang selamat. Bukan soal sedikit atau banyak, tapi pastikanlah Anda termasuk yang diselamatkan atau yang memperoleh keselamatan melalui perjuangan yang tak kenal lelah, melalui ketekunan yang tak pernah pudar, melalui kesetiaan yang tahan uji, melalui keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita diajak untuk melihat diri kita, untuk melihat hidup kita, arah dan tujuan fokus yang ingin kita capai sebagai orang Kristiani. Tidak ada yang serba otomatis, termasuk untuk memperoleh keselamatan. Tidak otomatis dibaptis, otomatis selamat. Lalu tidak berjuang, tidak tekun, tidak setia, tidak taat menghidupi iman. Tidak ada yang otomatis. Bahkan bangsa pilihan pun, saudari-saudara, Israel, tidak otomatis. Yesus bahkan membuka kemungkinan bahwa orang dari selatan dan utara, dari timur dan barat akan datang menuju kepada Tuhan. Dan orang-orang dari bangsa pilihan tidak bisa mengatakan bahwa mereka otomatis atau mereka pasti menjadi warga kerajaan Allah. Tidak ada yang pasti. Yesus menegaskan kepada kita bahwa sempitlah jalan menuju keselamatan itu, yang menunjukkan bahwa ini semua butuh perjuangan sepanjang hayat kita. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kebijaksanaan untuk mengambil pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang mulia, pilihan-pilihan yang berkenan kepada Allah. Itu yang akan menentukan status keselamatan kita. Meskipun kita percaya, saudari-saudara, keselamatan itu adalah anugerah cuma-cuma. Tetapi bukan berarti tanpa perjuangan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jalan menuju kebinasaan itu sebaliknya dengan jalan menuju keselamatan. Kalau jalan menuju keselamatan itu sempit, maka jalan menuju kebinasaan memang lebar dan mudah. Penginjil Matius dalam Injilnya Matius bab 7 ayat 13 mengatakan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk ke dalamnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita diundang untuk memberikan kesaksian hidup yang baik sebagai orang-orang beriman, menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tekun dan bijaksana sepanjang hidup ini. Berani berjuang, berani bertekun, berani setia, berani memperjuangkan yang baik, yang benar, yang adil dan mulia, yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Selamat beraktivitas, selamat melayani hari ini, saudari-saudara. Semoga kita dianugerahi kebijaksanaan untuk memilih dan memilah hanya hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Allah, yang akan kita lakukan dalam hidup kita, khususnya sepanjang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin.
Allah Bapa yang penuh kasih, teguhkanlah kami dalam perjuangan melalui jalan yang sempit. Jalan yang kecil, pintu sempit yang menuju kepada kehidupan sejati. Sebagaimana diajarkan putramu Yesus Tuhan kami. Semoga kami tetap setia mengikuti Dia. Sebab Dialah jalan yang benar menuju kehidupan. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang bergumul dengan macam-macam peristiwa, pengalaman, permasalahan dalam hidupnya. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.